Tom? Selin. Loh, Sel? Hai. Kok udah mulai masuk kerja sih? Emang udah sehat? Udah kok, Yun. Lo kayak nggak tahu gue aja kan gue nggak bisa diem di rumah. Lagi juga gue biasa kerja di lapangan kan. Jadi kayak nggak enak gitu loh, Yun. Diem di rumah aja. Tapi lo yakin udah sehat? Udah pasti, tenang. Iya, soal nyokap lo gimana? Jadi kita ajak dinner atau lunch di sini? Belum mau dia, Sel. Katanya masih males lihat Tommy. Nyokap lo keras juga ya? Yaudah lo yang sabar ya, Yun ya. Oke, Besti. Gue kerja dulu. Sel. Hai. Tadi gue beli ini, rencananya mau gue makan. Ternyata sampai kafe gue kekenyangan. Lu masih kurang sehat kan? Nih, lu makan buahnya. Ini bagus juga buat kesehatan lu. Ya, makasih. Oh iya, Tom. Ya? Gue mau ngajakin kalian bertiga lunch bareng. Mau. Mau dong. Boleh dong. Gue ke ruangan gue dulu. Bye, Besti. Lu sakit deh. Iya, ini vertigo aku lagi kambuh lagi, Saka. Kamu bisa nggak anterin aku ke rumah sakit untuk berobat? Aku nggak bisa. Aku nggak mau bikin Ariana curiga tentang hubungan kita, Dit. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa, aku nggak usah ke rumah sakit. Aku maunya cuma sama kamu dianterin ya. Ya, nggak apa-apa, aku pesenin taksi online aja ya. Nggak, Saka, aku nggak mau. Aku cuma mau sama kamu diantarnya. Atau kamu pulang cepet aja deh, Dit. Ya, kamu istirahat di rumah. Aku cuma bisa ketemu sama kamu itu di kantor, Saka. Kalau kamu suruh aku pulang, aku kapan ketemu sama kamu? Tapi kan kamu lagi sakit sekarang, kamu harus istirahat dong. Bisa aja tuh si Dita bikin akal-akalan pakai minta diantarin ke rumah sakit sama Pak Saka. Gak bakal gue biarin dia lolos gitu aja. Bisa, Pak. Sil, Ini dokumen yang tadi Bapak minta. makasih ya. Tadi saya dengar Dita kepalanya sakit ya, Pak? Lo mau gue anterin nggak? Biar sekalian nih, gue mau cari makan di luar. Nggak usah, makasih. Iya, kayaknya lebih baik balik sama Sisil aja daripada temannya juga. Gimana, Dit? Ya udah, aku pulang sama Sisil. Yaudah, Pak. Saya permisi ya. Yuk. Makan ya. Yuk. Nggak mau, Ma. Riri nggak nafsu. Riri, kamu harus makan. Yuk. Yuk. Biar cepat pulih ya. Ayo dong, sayang. Oke, Ma. Ri. Ri, kamu mau makan apa? Ya, halo Ma. Ya, Riri gimana? Ini nih istri kamu nih. Dari tadi mama tuh nyuruh dia makan. Tapi nggak mau makan-makan. Susah banget sih disuruh makan. Udah nggak mau makan. Nggak mau ngomong lagi. Mama dicuekin gitu. Ini dia baik-baik aja kan, Ma? Ya kamu pikir sendiri aja deh. Lagian kamu cari gara-gara sama ibu hamil. Udah deh, mendingan sekarang kamu kesini, kamu minta maaf lagi sama Riri. Ya, Mama tuh khawatir nanti keadaan dia tuh drop lagi. Kalau dia nggak mau makan. Iya, Ma. Oke. Aku ke rumah sakit sekarang ya. Ini aku udah di luar nih, mau jalan. Ya udah cepetan ya. Iya. Bye, Ma. Rin, kemana aja sih? Aku coba telepon-telepon nggak diangkat loh. Ada yang mau aku omongin nih. Sorry, aku buru-buru. Aku harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Bentar. Siapa yang sakit? Riri, masuk rumah sakit. Jadi aku harus ke sana sekarang, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Vin. Ya, bye.
Lo kenapa sih? Nyari siapa? Yuna sama Tommy kok belum datang-datang ya? Oh, ya mungkin mereka masih di jalan kan. Ya udah kita tungguin aja kali ya. Yuna masih nungguin Tommy, kata Tommy diare. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita makan sekarang aja. Sayang nanti nasinya dingin. Ya udah oke. Lo sigap banget sih ngebantuin gue nya. Emangnya kenapa, Sel? Lo kenapa sih Bun perhatian banget sama gue? Emang gak boleh? Ya menurut gua, lo salah satu orang yang paling spesial di hidup gue. Ya udah lupain, makan. Mbaknya lagi berantem ya? Dari tadi diem-dieman terus, udah gitu duduknya jauh-jauhan lagi. Oh, enggak kok, Pak. Saya emang lagi ada yang saya pikirin aja. Kok ada ya, Pak? Perempuan yang sukanya godain suami orang. Kayak nggak ada laki-laki lain aja ya? Tapi saya juga suka bingung ya mas, kok ada ya perempuan nih, dia tuh suka banget ngurusin urusan orang. Padahal kan itu kan urusan dia, tapi tetap aja kayak di hidupnya nggak punya masalah aja. Ya gimana ya Pak, kalau yang diurusin demi temen deket kan ya nggak apa-apa ya kan Pak ya? Daripada temen saya itu galau karena suaminya deketin sama orang lain, diambil orang ya kan? Mendingan saya yang berusaha buat menjauhin mereka. Ya kan mas? Pak, tapi tetap aja Pak, itu bukan urusan dia, ngapain diurusin kan? Heboh banget hidupnya Pak. Sayang, aku bawain kamu bunga. Mau taruh aja? Mau taruh ya? Oh ya, aku juga bawain kamu makanan nih, makanan kesukaan kamu. Kata mama katanya kamu gak mau makan ya? Sayang please, makan dong. Aku gak mau loh ntar anak kita kurang nutrisi. Sayang, aku kan udah minta maaf sama kamu. Please, kamu maafin aku dong. Aku janji, aku nggak akan ngulangin lagi. Dan aku nyesel, sayang. Oke, kalau kamu masih marah sama aku nggak apa-apa. Tapi seenggaknya, please, kamu makan. Aku nggak mau nanti anak aku kurang gizi loh. Dan aku juga nggak mau nanti kamu terus-terusan sakit di sini. Aku suapin ya. Makanan kesukaan kamu nih. Makan ya. Aku suapin. Aku nggak mau banget loh kamu sakit, bener. Sayang. Ya, please. Gitu dong. Mominya anak aku harus sehat, nggak boleh sakit ya.
Aku harus segera sembuh kembali. Walau ada kenaikan sejak Saka memegang, tapi terlalu kecil dan tidak signifikan. Anjani di Jakarta. Tuh Dit, dengerin tadi kata dokter apa? Diminum tuh obatnya. Jangan sampai lo kambuh lagi terus lo nyusahin Pak Saka lagi. Jadi lo gak usah bawel. Kayak makasih lo. Ayam. Tumben kamu kesini nggak bilang-bilang? Aku mau ngajakin lunch bareng. Kamu udah lunch belum? Belum. Ayo, kamu mau makan siang di mana? Aku mau makan. Iya, aku takut Pak. Aku tadi udah ketemu sama Galvin. Dan aku udah bilang sama dia buat fokus aja sama keluarganya sama Riri. Dan gak usah inget-inget masa lalu dia sama kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong sayang. Thank you ya sayang, kamu udah ngertiin aku. Tadi aku sebenarnya sempat ketemu Galvin sih, sebentar dia lagi buru-buru. Katanya Mbak Riri masuk rumah sakit. Kira-kira karena masalah kemarin gak ya? Nah, kamu gak usah mikir aneh-aneh sih. Gak perlu. Tapi nanti kamu mau temenin aku nggak jenguk Mbak Riri ke rumah sakit? Boleh. Nanti habis jam kantor kita coba jenguk Riri ya. Kamu mau kerja dulu atau kita langsung berangkat? Langsung berangkat dong, kita makan siang ya. Yuk. Rita, Sisil? Bu. Kalian berdua habis makan siang nih? Sisil habis nganterin Dita ke dokter sayang, nggak enak badan. Iya Bu, Sisil habis nganterin Dita ke dokter karena vertigonya dia tadi kambuh. Oh gitu. Ya ampun Dita. Kamu lain kali jaga diri lah ya. Jangan sampai sakit. Kalau misalnya memang nggak bisa ke kantor, harus istirahat. Izin aja sama Pak Saka. Pasti dikasih, ya kan Mas? Ya kalau orang sakit masa kita paksa ke kantor sayang. Tuh Dit, dengerin. Jangan sampai vertigo lo kambuh lagi terus nyusahin orang, ya kan Bu? Benar banget. Istirahat aja di rumah. Oh ya, kamu duluan. Hai sayang. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Pak Kusuma mengalami gejala stroke ringan, Bu. Ditambah lagi benturan di bagian kepala yang dialaminya. Itu yang memperburuk keadaannya saat ini. Stroke ringan, Dok? Iya. Jadi sebaiknya untuk hal ini Bapak dirawat di rumah sakit. Supaya kita bisa melakukan observasi lebih lanjut, Bu. Dok, permasalahannya Pak Kusuma itu nggak mau dirawat di rumah sakit, Dok. Baik kalau begitu, nanti akan saya buatkan resep obat yang diminum setiap hari dan akan saya jadwal rutin untuk memeriksa Bapak setiap hari ke rumah ini. Tapi kalau ada apa-apa, Ibu segera hubungi saya ya. Siap, Dokter, siap.
Pasti, Dok. Ini resepnya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Baik, Bu, kalau begitu saya tinggal dulu. Maaf saya tidak ngantar sampai ke depannya. Nggak apa-apa. Perasaan tadi pagi papi baik-baik aja. Tapi kenapa tiba-tiba jadi begini? Pasti ada sesuatu yang memicu penyakitnya kambuh lagi. Apa karena kondisi perusahaan? Mas, Ya. besok aku ada konseling lanjutan sama dokter Bayu. Soalnya yang hari ini tuh belum beres tadi. Oh, oke. Gak apa-apa kok. Sama Pedro ya. Oke. Nggak boleh sendiri kamu. Iya. Mami, Mas. Bentar. Ya. Halo, Mi. Rin, kamu bisa ke rumah sekarang nggak ya, Nak? Kenapa, Mi? Papi kamu, Nak. Kata dokter, papi kena gejala stroke ringan. Jadi tadi papi itu sampai jatuh, Nak. Yaudah. Mami tenang dulu. Aku sama Mas Saka kesana sekarang ya. Kenapa sayang? Iya, Mi, bentar, Mi ya. Kenapa? Papi jatuh. Terus dia kena stroke ringan. Ayo, Mas, kita harus ke rumah sekarang. Enggak. Kusuma nggak boleh mati dulu. Ini nggak adil. Dia harus ngerasain dulu penderitaan orang tua aku. Dan juga penderitaan aku sendiri. Tapi aku nggak tega ngeliat kamu sedih, Rin. Kalau terjadi sesuatu pada papi kamu, aku tahu kamu pasti hancur banget. Aku nggak tahu yang mana yang harus aku pilih, Rin. Dendam aku yang akan menghancurkan orang yang aku cintain, atau kehancuran Kusuma sebagai pembalasan penderitaan orang tua aku dulu. Mas, ayo.